Tapi kalaupun Anda diceritakan gitu pastinya miris ya deh. Iya, sedih ya. Ada episode cuplikan-cuplikan itu aja sedih banget loh. Kena ya? Kena loh. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. jumpa lagi dengan kita. Gimana puasa kalian hari ini? Lancar kan? Ini kan bulan Ramadan, bulan puasa. Katanya kalau bulan Ramadan, bulan puasa itu hantu-hantu atau setan-setan dibelenggu di neraka. Katanya. Tapi setahu kita yang dibelenggu itu kan setan yang suka membisik ya. Ya. Kalau hantu-hantu pocong, kunti itu kan jin. Dan jin masih ada. Entahlah. Tapi berhubung ini bulan puasa, bulan Ramadan, kita nggak mau membahas dulu tentang yang hantu-hantuan. Tapi di sini kita akan membahas sesuatu yang memilukan, yang miris, yang membuat kita agak-agak sedih. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang kartun Upin Ipin. Yang pastinya kartun Upin Ipin ini siapa sih yang nggak kenal? Ya. Semua orang pasti tahu ya. Ya. Upin Ipin merupakan sebuah kartun yang menceritakan tentang dua orang anak kembar, Upin dan Ipin, yang mereka ini botak. Tapi salah satu di antara mereka, Upin, itu ada rambutnya satu gitu. Iya, Tul, kuncung gitu ya. kuncung. Yang mana itu diberikan agar menjadi pembeda antara Upin dan juga Ipin. Terus Upin dan Ipin ini juga tinggal di sebuah rumah panggung bersama nenek atau opa dan juga kakaknya yang bernama Kak Ros. Yang mana Kak Ros ini terkenal akan galaknya. Jadi dia kakak yang sangat-sangat galak, suka ngomel-ngomel. Tapi pernah nggak sih tercetus di pikiran kamu, kemana sih orang tuanya si Upin Ipin? Kok nggak pernah ada gitu loh? Nggak pernah ada episode yang secara gamblang menceritakan tentang orang tuanya si Upin Ipin. Maksudnya nggak ada kayak flashback Upin Ipin pas lahir atau meninggalnya kedua orang tuanya Upin Ipin. Itu nggak ada kan? Maksudnya tahu-tahu udah Upin Ipin sama nenek dan juga kakaknya aja. Tapi apakah mungkin di sini sang kreator Upin Ipin ini berusaha menyembunyikan sisi kelam tersebut? Maksudnya maaf Upin dan Ipin yang yatim piatu, atau mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa kok si Upin Ipin ini diceritakan nggak mempunyai orang tua seperti teman-teman yang lainnya. Agak janggal gitu loh. Kenapa nggak dari awal aja ada orang tuanya? Kenapa harus opa sama kakaknya? Kenapa harus orang tuanya itu enggak gitu loh. Mungkin nanti kalau kreatornya si Upin Ipin ini menceritakan atau membuat serial tentang orang tuanya yang udah nggak ada itu menjadi agak gimana gitu loh. Kan kita tahu Upin Ipin itu merupakan kartun yang lucu, yang seru-seru, tapi kalau disematkan adegan-adegan yang sedih-sedih, yang apalagi sampai ada meninggalnya, itu kan jadi aneh tau. Tapi daripada kita bertanya-tanya, kita penasaran kenapa sih kok diceritakan seperti itu, langsung aja kita cari tahu. Dan di sini kita juga akan memberitahukan kepada kalian tentang fakta-fakta kartun Upin Ipin yang mungkin kebanyakan orang itu nggak tahu ya, jarang diketahui oleh orang-orang. Upin dan Ipin, semua orang udah mengenal Upin Ipin, termasuk kita. Nggak hanya anak-anak aja, orang dewasa pun juga ada yang suka dengan kartun Upin Ipin ini. Nah, jadi Upin Ipin ini merupakan sebuah serial kartun yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan bahkan nggak hanya ditayangkan di Malaysia atau Indonesia aja. Upin Ipin ini juga ditayangkan di beberapa negara lainnya, tentunya negara-negara Asia Tenggara. Serial Upin dan Ipin menjadi tayangan yang disukai lantaran dianggap mampu memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif bagi anak-anak, sangatlah mendidik. Upin dan Ipin ini sendiri merupakan sebuah serial animasi anak-anak yang dirilis pada 14 September tahun 2007, yang tentunya pertama kali ditayangkan di negara asalnya yaitu Malaysia dan disiarkan di TV 9. Serial ini sendiri diproduksi oleh sebuah rumah produksi yang bernama Les Copa Hue. Maaf kalau salah menyebutkan, kayaknya nggak gitu ya bacanya. Tolong yang tahu komen aja di bawah. Awalnya Upin dan Ipin ini ditayangkan agar bertujuan untuk mendidik anak-anak agar lebih mengetahui tentang Ramadan. Namun setelah itu Upin dan Ipin hingga saat ini udah memiliki 13 musim. Jadi mungkin saking banyaknya yang minat, terus lanjut gitu ya. Berkembang gitu ceritanya. Nggak hanya tentang Ramadan aja. Dari dulu itu Upin Ipin, dari kita masih bocil sampai sekarang masih ada loh.
Nah, di part inilah kita akan membahas tentang orang tuanya Upin dan Ipin. Kenapa sih Upin dan Ipin itu diceritakan yatim piatu atau maaf-maaf tanpa orang tua? Dan seperti yang kita tonton, kita tidak pernah melihat episode yang secara gamblang menceritakan tentang orang tua si Upin Ipin. Yang ada cuma kayak cuplikan-cuplikan atau sekedar kayak apa ya, nggak terlalu jelas gitu loh. Ya cuma Upin Ipin punya orang tua tapi udah nggak ada. Tapi tanpa dikasih tahu pun orang tua Upin Ipin ini udah meninggal. Dalam kartunnya pasti orang-orang udah berpikir ya, wah ini kok si Upin Ipin nggak punya orang tua, pasti udah meninggal. Kamu mikirnya juga gitu kan pasti. Iya. Nah, usut punya usut di sini diceritakan di dalam sebuah episode yang sama dengan terbongkarnya misteri siapa nama asli Opa. Sosok orang tua Upin dan Ipin ikut terkuak. Diketahui ayah Upin dan Ipin merupakan seseorang yang berprofesi sebagai tentara. Di dalam episode tersebut, sang opah menjelaskan dan juga menunjukkan seragam lengkap tentara yang dulunya pernah dipakai oleh ayahnya Upin dan Ipin. Dan seragam itu merupakan seragam tentara Malaysia yang biasa disebut dengan nama Askar. Namun, dalam seragam yang ditunjukkan oleh opahnya Upin Ipin itu terlihatlah sebuah nama yang diduga itu merupakan nama asli ayah Upin dan Ipin. Di situ terdapat lencana yang bertuliskan Abdul Salam. Jadi bisa disimpulkan kalau namanya ayahnya Upin Ipin itu Abdul Salam. Ya siapa lagi? Orang itu seragamnya ayah Upin dan Ipin. Ya. Bukan seragamnya pamannya. Pamannya siapa lagi tuh pamannya? Orang gak ada paman. Jadi fokus kita cuma orang tuanya. Episode ini terdapat pada season 8 yang berjudul Kenangan Mengusik Jiwa. Sosok ayah Upin dan Ipin diceritakan sebagai tentara yang udah gugur. Dalam adegan ini diperlihatkan seragam tentara, lencana, dan juga penghargaan sang ayah, yang mana semua itu disimpan rapat-rapat di dalam sebuah koper, disimpan oleh opahnya Upin dan Ipin. Orang tua ayah atau ibunya ya, opahnya ini, entahlah ya. Masih berkaitan dengan sosok ayah dan ibu Upin Ipin, kita udah tahu ya, udah jelas bahwa kedua orang tua Upin dan Ipin itu udah nggak ada. Nah, di sini ada episode lain yang pernah mengungkapkan siapa sosok orang tua Upin dan Ipin. Jujur aku yang ini udah pernah nonton dan mungkin semua orang udah tahu ya tentang episode yang satu ini. Nah, ini merupakan episode dimana pada saat itu Upin dan Ipin sedang merayakan ulang tahunnya. Dalam perayaan ultahnya tersebut, nenek Upin dan Ipin atau opahnya si anak kembar itu memberikan sebuah kado yang di dalam kado tersebut berisikan sebuah foto yang bertuliskan Mak, Abah, Kak Ros, dan Upin Ipin. Di dalam foto tersebut terlihatlah Upin Ipin yang masih bayi yang digendong orang tuanya dan juga Kak Ros yang masih kecil. Tapi sayangnya gimana ya, nggak terlalu jelas gitu. Nggak ada wajahnya ya? Nggak ada wajahnya. Seperti apa sih sosok orang tua Upin dan Ipin itu? Yang kita tahu hanyalah orang tua Upin dan Ipin, khususnya sang ayah dulunya adalah seorang tentara. Nggak ada mukanya, cuma kayak setengah badan gitu. Kenapa nggak ditunjukin aja gitu loh? Pasti kan ada alasannya toh. Tadi kita ngomongin tentang ayahnya Upin dan Ipin. Kita belum ngomongin tentang ibunya Upin dan Ipin. Siapakah sih sebenarnya ibu Upin dan Ipin ini? Usut punya usut dalam sebuah episode yang berjudul Hari Ibu. Ini agak sedikit miris dan kelam. Sedih juga. Gimana ya? Pada saat itu merupakan hari ibu. Upin dan Ipin kebingungan lantaran mereka udah nggak punya emak. Bingung ya? Sedangkan teman-temannya yang lain kan masih ada. Intinya mereka itu berusaha untuk memberikan kado terbaik untuk ibunya masing-masing. Dan di sini Upin dan Ipin sedih dong. Mengetahui tentang itu, opah Upin dan Ipin nggak tinggal diam. Jadi opah Upin Ipin ini kayak makdek gitu juga, malang banget gitu. Kasihan ya. Orang tuanya udah nggak ada. Ini hari ibu. Lainnya pada ngasih kado ke orang tuanya, tapi Upin Ipin gimana? Nah, akhirnya sang opa menemukan sebuah cara untuk memperingati hari ibu dengan caranya mereka sendiri. Biar hari ibu mereka juga berkesan gitu loh, walaupun ada sosok yang udah nggak ada. Caranya itu adalah cara yang sangat-sangat mulia, karena opahnya Upin dan Ipin ini dan juga Kak Ros mengajak anak kembar itu menuju ke makamnya sang ibu Upin Ipin untuk mendoakan arwah sang ibu yang udah nggak ada di dunia ini. Sedih ya. Dan selain berdoa, mereka juga membersihkan makam ibunya dengan cara mencabuti rumput di sekitar makam itu. Nggak hanya itu aja, Upin dan Ipin juga berinisiatif memberikan sebuah kartu ucapan sayang kepada opahnya. Wah, ini anak-anak yang soleh ya. Mulia ya. Harus ditiru ini. Jangan cuma nyuruh-nyuruh orang tua aja loh. Disuruh genti nggak mau. Le, itu kok ada beras le.
sadar diri le. Nah, dalam episode itu Upin dan Ipin juga bertanya kepada opahnya tentang siapa sih sosok ibunya itu. Kemudian sang opah menceritakan kalau mendiang ibu Upin dan Ipin ini dulunya adalah orang yang suka menolong, baik hati dan juga penyayang. Dia juga memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan neneknya itu, yaitu memiliki tai lalat seperti yang opahnya punya. Berarti bisa disimpulin kalau opahnya Upin Ipin ini merupakan orang tua kandungnya ibunya Upin Ipin, bukan ayahnya. Jadi ayahnya cuma menantu ya. Tapi sayangnya di episode itu enggak disebutkan siapa nama dari ibu Upin dan Ipin. Dan bahkan di sini pun enggak diperlihatkan mukanya juga ya. Enggak ada ya. Kenapa sih Upin Ipin harus menjadi anak yatim piatu atau nggak ada orang tuanya? Kenapa harus begitu? Kenapa nggak diceritakan ada orang tuanya aja seperti teman-temannya yang lain? Nah, di sini ada alasannya kenapa kok orang tua Upin Ipin itu nggak ada. Jadi ujuk-ujuk langsung Upin Ipin tinggal sama nenek dan juga kakaknya. Dan di sini sang kreator juga nggak berusaha menyembunyikan tentang sosok orang tua Upin dan Ipin dan sengaja menceritakan kalau orang tua Upin dan Ipin ini udah meninggal. Ternyata alasannya adalah saat itu rumah produksi Upin dan Ipin Las Kopahwe mengaku bahwa awal pembuatan itu nggak ada niatan untuk membuat orang tua Upin dan Ipin ini meninggal dunia. Namun gara-gara sang kreator Upin dan Ipin dikejar deadline ini kayak dang cepet ini kudu rampung sesok ini harus selesai besok ini cepet gitu. Nah, gara-gara sang kreator Upin dan Ipin ini dikejar deadline untuk penayangan episode pertamanya dan juga karena waktunya singkat, pihak produksi menghilangkan figur ayah dan ibu Upin Ipin dan diceritakan udah meninggal. Jadi awalnya harus cepat selesai untuk episode pertamanya. Jadi mau nggak mau harus mengorbankan beberapa karakter. Dan sebenarnya itu merupakan karakter yang penting loh. Ya karena kelupaan, kepepet, akhirnya ya mau nggak mau diceritakan udah meninggal. Nah, itu tadi merupakan episode-episode sisi yang kelam dari kartun Upin dan Ipin. Udah jelas ya orang tuanya udah bener-bener nggak ada. Udah ada gambarannya juga kalau ayah Upin dan Ipin ini dulunya adalah seorang tentara. Dan juga ibunya Upin Ipin ini merupakan seorang yang baik hati, yang suka menolong, yang lembut, yang mana ciri-ciri fisiknya sama kayak opahnya itu, ada tai lalatnya, yang mengisyaratkan kalau itu merupakan anak kandung si opah. Dan ada episode juga kan tadi yang menceritakan tentang ibunya Upin Ipin, yaitu berkunjung ke makamnya. Dan selain itu tadi, di sini kita juga akan memberitahukan tentang fakta-fakta yang lain tentang kartun Upin dan Ipin, yang mana itu adalah nama asli Tok Dalang dan juga opahnya Upin dan Ipin. Mungkin sebagian besar penonton Upin dan Ipin itu nggak tahu siapa sih nama aslinya opah dan juga Tok Dalang. Nah, Tok Dalang ini digambarkan sebagai tokoh kakek-kakek gaul dan dia merupakan favorit para penonton. Aku enggak ya. Malah favoritku malah opah lu. Kak Ros loh. Kak Ros. Galak lu Kak Ros. Nah, di sini kita menemukan fakta tentang nama asli Tok Dalang berkenaan atau berhubungan dengan nama hari-hari. Di sini disebutkan, entah ini asli atau enggak, kita juga nggak tahu. Nama aslinya Tok Dalang itu adalah Haji Senin bin Kamis. Mohon kita nggak berusaha begejek enggak. Tapi ya nggak aneh juga sih, orang tetangga kita kan juga ada yang namanya hari-hari toh. Itu ada mendiang Pak Rebu, terus ada Pak Kemis juga. Tetangga itu di depan. Orang tua kan kayak gitu kan? Iya mungkin karena orang tua ya, jadi nama-namanya seperti itu. Orang dulu kan namanya aneh-aneh gitu. Tapi kayaknya dinamain gitu ada artinya loh. Bin Kamis kan tuh berarti ayahnya atau bin itu. Kamis kan berarti nama ayahnya. Bisa jadi ayahnya itu namanya Kamis, lahir di hari Kamis. Terus anaknya Tok Dalang ini lahir di hari Senin. Bingung namanya apa? Di nama Senin aja. Terus di sini juga kita menemukan nama aslinya si opah atau neneknya Upin dan Ipin. Di sini ada episodenya, di mana di dalam episode ini diceritakan bahwa Upin dan Ipin menemukan sebuah bilik atau kamar rahasia. Dan di saat itu juga ada Kak Ros yang sedang menanyakan surat cinta Abdul Ghani dan Siti. Saat neneknya Upin dan Ipin ditanyai Kak Ros perihal surat itu, opah jadi terlihat malu-malu. Jadi kayak malu-malu kucing gitu ya. Astaga, surat
surat cintaku ketahuan. Dan benar aja ternyata surat cinta itu, surat cinta yang ditemukan oleh Kak Ros merupakan surat cintanya Opah di masa mudanya dulu. Surat cinta kakeknya Upin dan Ipin yang dulu nembak si Opah. Widih, lope-lope. Nah disinilah kita bisa tahu bahwa nama asli Opah, Upin dan Ipin adalah Siti, karena di situ kan tertera Abdul Ghani dan Siti. Berarti Abdul Ghani si pengirim surat itu yang sangat jelas itu merupakan nama sosok kakek Upin dan Ipin. Terbongkar ya nama opahnya Upin dan Ipin dan juga mendiang kakeknya. Pastinya kalian juga bertanya-tanya kenapa kok Upin dan Ipin itu digambarkan botak padahal teman-temannya ada rambutnya semua. Tapi jujur aku mikirnya mungkin ciri khas gitu, agar apa ya, lebih dikenal orang-orang. Oh, Upin Ipin itu kayak gini, si kembar yang botak, jadi biar gampang teringat gitu loh. Maksudnya ada keunikan tersendiri gitu loh. Kalau mikirnya aku gitu. Ternyata di sini ada fakta lain. Kenapa sih kok mereka itu botak? Nanti ditonton Om Deddy mampus. Maaf. Beberapa sumber mengatakan ada alasannya kenapa anak kembar tersebut nggak memiliki rambut. Di sini ternyata alasannya cukup unik, yaitu demi mengurangi biaya produksi dan hair simulation. Hair simulation itu apa ya? Mungkin kayak ini, mungkin corak-corak rambut gitu. Kan kalau Goku gitu kan gini, lancip-lancip atau mungkin gitu ya. Entahlah. Kalau kalian tahu tulis aja di bawah. Aku sih malah ketangkep. Nah, karena itulah alasan mengapa kreator Upin dan Ipin membuat mereka itu gundul. Gundul lagi. Gundul kan medok gundul. Maaf, dengan enggak menggambarkan rambut pada karakter Upin dan Ipin itu bisa menekan anggaran yang dikeluarkan. Jadi hemat lah ya. Nah, itulah sebabnya mengapa sampai sekarang Upin dan Ipin itu digambarkan sebagai anak kembar yang botak. Tapi Upin ada rambutnya secuil ya, secuil doang gitu. Itu pun gak tunggu-tunggu. Nah oke guys, itu dia tadi tentang Upin dan Ipin, sisi kelamnya. Tapi kalaupun Anda diceritakan itu pastinya miris ya deh. Sedih ya? Ada episode cuplikan-cuplikan itu aja sedih banget loh. Kena ya? Kena loh. Gimana menurut kalian tentang cerita-cerita itu tadi? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @Barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk memberikan video-video yang lebih menarik lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Lagunya Upin Ipin gimana sih? Upin dan Ipin inilah dia. Upin dan Ipin inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Terima kasih telah menonton video ini dan bye. Masih kelihatan? Bye.